menghilangkan ayat-ayatnya dari muka bumi. Karena kiamat pada dasarnya adalah azab yang terburuk bagi manusia yang terburuk di muka bumi. Karena kiamat akan terjadi ketika di dunia tidak ada lagi orang yang beriman, seorang pun. Ya, nanti akan dicabut nyawa orang beriman dalam waktu singkat oleh sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Rasulullah SAW bersabda, "Satarihu riham min ardil Hijaz." Akan berhembus satu angin yang sangat lembut dari bumi Hijaz. Yang mana Hijaz? Al-Makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Terbentang Mekah Madinah itu Hijaz. Nah, akan berhembus sebuah angin sepoi-sepoi dari bumi Hijaz ini. Saking lembutnya, orang tidak sadar dia akan dicabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada angin lembut sepoi-sepoi jangan senang. Jangan itu angin hilir. Angin segar sekali ini. Loh, kenapa kamu? Kok mati? Giliran dia mati. Nah, itu angin sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbi misqalatin min iman ila qabadatu. Walaupun di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, angin itu akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman. Betapapun sebesar biji sawi dia tidak punya iman. Itulah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang sudah dicabut nyawanya ketika kiamat terjadi. Amin. Siap Bapak Ibu nanti dicabut nyawanya oleh angin hilir? Oh, yang jawab sedikit ini. Berarti siap menyaksikan kiamat? Siap dicabut apa siap menyaksikan kiamat? Nah, dalam waktu singkat angin itu akan menghabiskan semua orang beriman. Begitu cara Allah memuliakan mereka. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahu imanun walau bimiski darratin. Tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Ada sahabat yang bertanya, "Alaysa fil muslimun ya Rasulullah?" Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak saat itu orang yang Islam. Lakinna imanuhum la yujawizu hanazirahum. Tapi iman mereka, jangankan ke hati, tenggorokan pun tidak disentuh oleh iman mereka. Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Imanuhum fid dunya. Iman mereka ada di dunia. Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Artinya, mereka yang akan menyaksikan kiamat adalah mereka yang telah menjual iman Islamnya demi pangkat, jabatan, dan dunia. Sebentar Bapak Ibu, sudah muncul belum orang-orang seperti ini? Sudah muncul? Banyak Pak. Yakin? Sudah muncul di mana Pak? Sudah muncul di mana? Di luar Nagrek sana ya. Di negeri Tah Berantah. Di negeri Auto Pilot. Saya nggak bilang negeri 62 ya. Nggak bilang. Nah itu Bapak Ibu, mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Nauzubillah. Inna syiraran nasi fil alam. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Adalah kiamat yang datang menyantroni mereka tiba-tiba. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berlari. Dan itulah azab yang terburuk bagi mereka. Maka ketika azab yang terburuk, Allah tidak ridho ada sepotong pun ayat Quran di muka bumi. Allah tidak ridho ada satu pun iman yang ada dalam diri manusia. Maka Allah habiskan. Dan kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan Allah akan mencabut Ka'bah dari muka bumi. Ka'bah akan dicabut dari muka bumi pada tajidu min asariha hatta yazunnu ahadukum annahu laysa fiha Ka'bah fi makaniha mundzul awal. Sampai seseorang di antara kalian berpikiran tidak pernah dulu seperti ini, tidak ada bekasnya. Ka'bah itu bersih, seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah sejak awal di sana. Nah, itu kiamat prosesnya seperti itu. Nah, baru Bapak Ibu rahmati Allah,
kiamat itu terjadi, tiba-tiba kepada mereka langit runtuh, hujan meteor bertubi-tubi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu satu gambaran tentang bagaimana kiamat terjadi. Nah itu ditampakkanlah pada saat itu 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Nah yang saya khawatirkan terjadi lebih awal adalah terbitnya matahari dari barat. Mungkin berbeda pandangan dengan beberapa ustadz yang lain ya, tentang urutan mana yang muncul pertama kali. Yang pertama, matahari terbit dari barat, tatlu asyamsu min maghribiha. Yang kedua, dukhan akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam, siang tidak, malam pun tidak. Yang ketiga, munculnya binatang melata dari muka bumi. Disebut binatang melata, kemungkinan binatang ini berupa mamalia. Perkiraan saya seperti bison ya, seperti bison. Atau adik-adik yang suka nonton Avatar Egg, pernah tahu Pak ya, di film kartun Nickelodeon ada punya kendaraan binatang besar. Nah seperti itu. Itu tanda yang ketiga, di mana binatang ini akan muncul dan berkata-kata kepada manusia. Kalau dahulu manusia telah lalai dan ingkar kepada ayat-ayat Allah, binatang ini akan berbicara kepada manusia betapa manusia telah sesat dari jalan Allah. Nah, mungkin gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin 2017 di akhir Agustus di Filipina muncul seekor binatang seperti ini. Binatang ini penuh dengan bulu dan besar, dan ini terkategori binatang melata. Melata itu merangkak di muka bumi, dan dia terkategori mamalia. Dia tidak pernah jauh dari air. Rasulullah SAW menyebutkan dia penuh dengan bulu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu, sehingga seseorang tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Nah ini 2017 Agustus akhir di Filipina muncul binatang semacam ini. Ya, kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Bukan banteng, bukan ya? Bukan banteng, apalagi ada moncong putihnya, enggak, bukan. Nah, kemungkinan seperti ini. Cuma Rasulullah SAW menyebutkan binatang ini berbulu hitam warnanya, kalau ini putih. Jadi saya tidak mengklaim, oh ini jasasah, oh ini dabah yang dimaksudkan Rasulullah, yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Hanya fenomena ini terjadi, mengingatkan kita kepada tanda yang ketiga dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Yang keempat, munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Bapak Ibu kenal sama Dajjal? Kenal Bu? Dajjal itu ada dua Pak. Ada Dajjal KW, ada Dajjal ori. Loh, iya. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir zaman Dajjalun hum qaribu min salasin. Akan datang nanti, akan keluar nanti di akhir zaman Dajjal palsu. Dajjalun dalam bentuk jamak, Rasulullah menyebutkan jamak mudzakkar salim, ada waunun. Hum qaribu min salasin, jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyun, mereka mengklaim mereka nabi. Jadi mereka ngaku nabi. Nah, jadi kalau ada orang hari ini ngaku nabi, Dajjal. Dajjal. Wa minhum imra'atun, satu dari mereka perempuan mengaku nabi, mendapatkan wahyu, bahkan mengaku Jibril. Ada tidak nih sekarang perempuan yang seperti itu? Ada. Di mana? Itu, ya itulah di negeri entah berantas. Nah ini Bapak Ibu, tanda ini pun sudah terjadi.
Dan paling banyak nabi palsu itu ada di Indonesia. Sampai satu kabupaten di Jawa Barat 5 nabi palsunya, Pak.